Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ala. Amma ba'du, yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan Dr. Joni, Dr. Gatot, dan yang begitu saya terkesima dengan berbagai materi disampaikan, yaitu Dr. Syifa Al-Hadar, insyaallah. Nah, semoga panjang umur, sehat walafiat beliau semuanya. Alhamdulillah, begitu luar biasanya, bangganya, dan kami banyak mengambil manfaat daripada apa yang telah dipaparkan tadi. Cuma memang ini adalah sebuah tantangan untuk kita semuanya, ya. Karena menurut kami para dokter ini dengan para ulama itu ada kesamaannya. Kesamaannya dari segi independensinya. Jadi kita sama independen, nggak ikut sana, nggak ikut sini. Cuma sekarang ini terus terang saja yang merusak ini semuanya, tatanan ini semuanya itu adalah politik. Ini sebab utamanya. Sehingga ulama juga dihujat, dokter apalagi di bawah ini dihujat, semuanya akhirnya jadi kacau kayak seperti ini. Oleh karenanya saya melihat penting sekali, sangat penting, jadi hal yang semacam ini disampaikan, dan ini merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Mungkin saya katakan begini ya, Al-Habib saya belum oleh beliau mengatakan begini, siapapun kita, siapapun Anda, yang mempunyai niatan untuk memberikan sebuah kebaikan terkait dengan umatku, umatnya Nabi SAW, pasti akan mendapatkan perhatian khusus daripada Nabi Muhammad. Dan untuk antum-antum semuanya ini, para dokter ini, yang tanpa pamrih, Masya Allah, sekarang ini mengadakan yang semacam ini luar biasa. Jadi sangat bermanfaat. Cuma memang dengan tatanan yang sekarang ini, yang sudah semacam ini kita agak sulit, tantangannya agak berat. Oleh karenanya saya ada beberapa poin ya, mungkin yang sekarang itu menjadi sebab utama kenapa para dokter, begitu pula juga para ulama, ya juga dihujat terkait dengan vaksin ini kalau seumpama yang pro. Nah, gitu ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita kurang peduli. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Syifa, kita ini kurang peduli, kurang prihatin. Jadi nafsi-nafsi katanya jamaah ini, bahasa jamaah itu nafsi-nafsi. Jadi nggak peduli orang lain, yang penting kita. Yang penting saya, yang penting kantong saya, yang penting kesehatan saya, dan sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Jadi barang siapa yang tidak ikut prihatin dengan apa yang terjadi pada kita, berarti dia bukan termasuk golongan kita. Dalam hadis lain Nabi SAW, beliau bersabda, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah tidak ada seorang pun di antara kalian beriman kecuali sampai dia itu berharap untuk saudaranya itu seperti harapannya untuk dirinya sendiri. Itu disampaikan Nabi SAW. Tapi di sini banyak yang tidak pakai masker karena dia itu seorang yang masih muda dan sebagainya. Itu di antara keprihatinan lah gitu. Karena gimana ya? Jadi sudah biasa seperti itu, bebas dan apa macam-macamnya. Kemudian yang kedua adalah sudah dia itu tidak ikut prihatin, ditambah lagi dia tidak tahu dengan fakta yang sesungguhnya. Ini masih dipayungi politik semuanya. Oleh karena nanti himbauan kami kepada pemerintah terutamanya, yang mereka tidak ada lain, mereka adalah saudara kami. Mereka adalah kaki tangan daripada unsuriyah daripada Allah Ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi artinya, ayo sama-sama kita berjuang, jangan sendiri-sendiri. Sekarang ini mohon maaf, gara-gara politik yang telah berlalu itu, dan alhamdulillah kami tidak masuk sana masuk sini, kami di tengah. Jadi kami tidak ikut politik dan kami tidak berpolitik karena memang tugas kami sangat banyak sehingga masuk ke sana kami tidak ada sempat itu. Nah, sekarang ini, mohon maaf, ini sebuah contoh saja. Kalau dulu saya katakan satu bupati itu lebih afdal dari 200 kiai. Dari segi omongannya itu akan didengar oleh masyarakat. Karena kalau sudah keluar perpup, maka semuanya harus ikut. Kalau sudah bupati mengeluarkan keputusan, semuanya ikut. Nah, masalahnya sekarang ini tidak lagi. Sekarang ini sebaliknya, satu ulama, satu kiai itu lebih afdal daripada 200 bupati. Kalau ulama yang mengatakan, maka mereka akan mendengar. Nah, ini masalahnya. Pendekatan kepada ulama itu kurang. Padahal yang didengar oleh masyarakat itu adalah para ulama. Apalagi ada
ada hoak-hoak yang dan lain sebagainya. Kalau itu menurut mereka itu yang mengatakan itu hoak, ulama kurang dispesialkan, kurang dimuliakan, kurang dihormati, sehingga masyarakat itu langsung cenderung itu sudah memusuhi. Nah, oleh karenanya ayo rangkul ulama dengan kata yang baik, yang paling, menurut saya jurus yang paling bagus untuk sosialisasi masalah corona dan vaksin ini itu adalah para ulama. Kemudian himbauan kami juga supaya kalau seumpama ada kasus ya yang terkait dengan ulama, tolong kebijaksanaan itu lebih dikedepankan. Karena ini terkait dengan keyakinan dan kepercayaan. Sesuatu yang terkait dengan keyakinan dan kepercayaan itu sangat-sangat mendasar bagi para manusia itu. Nah, sehingga gara-gara satu sisi inilah kemudian masyarakat juga sudah benci, seperti dikatakan, orang kalau sudah sakit makan apa saja tidak enak. Nah, itu yang harus kita atasi. Yang banyak di antara kita itu yang tidak membahas masalah ini. Ini penting sekali. Kalau kita itu perhatian kepada mereka. Kalau kita mengatakan mereka itu rakyat kita adalah saudara kita. Dan itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian terkait dengan hoak yang disampaikan oleh Dr. Siva, ini juga sangat menarik ya. Karena hampir kita katakan ini sekarang luar biasa medsos ini benar-benar fitnah yang luar biasa. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Beliau itu sudah mengatakannya. Inilah aral fitnah tatra'u ila buyutikum kalmatar. Aku ini melihat yang namanya fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turun hujan. Padahal pada zamannya itu Nabi SAW nggak belajar teknologi. Tapi ternyata sekarang ini kita lihat itu semua yang masuk dari medsos dan sebagainya. Itu kan sebuah sinyal yang dikirim dari parabola atau satelit yang ada di atas sana. Nah, ini yang masuk Nabi SAW. Handphone ini, televisi ini, media ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai fitnah. Nah, kemudian kenapa kok begitu banyaknya terjadi hoak-hoak sehingga masyarakat jadi bingung? Sampai-sampai ada survei yang mengatakan yang percaya aja, yang mau melaksanakan itu antara 40% itu enggak, 53% iya, 7% itu 7% enggak, 40% masih nanggung, 53% iya. Nah, ini mereka siapa? Saudara kita gitu. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ya karena mohon maaf, jadi gampangnya sekarang itu mengirim-ngirim berita-berita yang tanpa tabayun dan sebagainya, itu semuanya Dr. Siva terkait dengan tarbiyah. Kita ini sudah meninggalkan tarbiyahnya Nabi. Kita ini sudah lupa bahwasanya semua ucapan para profesor, para dokter, para akademisi, para ahli medis, para pakar apapun juga, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau sudah Nabi SAW menyampaikan, itu pasti benar. Nabi SAW sudah mengatakan, alamatul munafik salas. Jadi tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, jika dia itu berbicara bohong. Jika dia itu berjanji, dia selalu tidak menepati. Dan kalau dikasih amanat, selalu dia khianati. Itu pasti itu, sistem yang berlaku itu. Nggak mungkin nggak. Jadi kalau sudah seperti itu, ini munafik. Kenapa kok ada munafik banyak? Karena mereka nggak belajar. Seperti sekarang ini, begitu anak tahu corona, anak berarti harus maskeran. Begitu lihat anak saya barusan tidak pakai masker, langsung saya panggil, ayo pakai masker. Karena saya tahu. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama. Saya sangat bangga sekali para dokter sekarang turun dan memberikan sosialisasi masalah ini sangat luar biasa. Jadi kami berharap, ayo ini adalah masa-masa pandemi, masa-masa teguran daripada Allah SWT. Untuk kita kembali ke jalan yang benar. Nggak usah lagi lah kita itu mengatakan yang ini pro ini, yang ini kontra ini, tidak. Kita rangkul semuanya. Kita melakukan pendekatan kepada rakyat melalui para ulama dengan cara yang baik. Semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Mari kita ringankan dan kita minimalkan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Mungkin itu tanggapan dari kami, para dokter yang saya muliakan, saya hormati. Ya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas tanggapan yang diberikan, khususnya masalah pandemi dan vaksinasi ini. Jadi dari pemaparan yang disampaikan, kalau menurut Ustadz Segaf Baharun, hukumnya vaksin ini apa? Ya baik, karena Anda sebagai panelis di sini ya, kalau masalah hukum itu sudah ada bidangnya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Prof. Dr. Joni tadi, bahwasanya idza wusidal amru ila ghairi ahli fatadris sa'ah. Jadi oleh karena itu saya ini walaupun tampaknya pakai imamah, ustaz dan sebagainya,
kapasitas saya belum sampai ke situ. Jadi kapasitas yang terkait dengan fatwa itu ya sudah MUI sudah melaksanakan. Jadi kita jangan kita mengadakan diri sendiri dengan fatwa dan sebagainya. Saya pikir jelas ya apa yang disampaikan oleh para Majelis Ulama Indonesia yang saya sampaikan terutama oleh Kiai Miftahul Akhyar, karena sudah mengutus suatu utusan dan sebulan di sana, datang sendiri ke pabriknya dan sebagainya. Apalagi sudah dijelaskan bahwa saya komponen yang dijadikan sebagai komponen pembuatan daripada Sinovac ini atau vaksin Sinovac ini kan jelas bukan sesuatu yang najis dan sebagainya. Nah, itu mungkin seperti yang difatwakan itu kita ikut seperti yang difatwakan itu. Nah, tapi kalau untuk memberikan fatwa sendiri, saya tidak akan memberi fatwa. Jadi biarkanlah mereka yang mempunyai etikat dan keyakinan untuk melaksanakan, kita laksanakan. Cuma kita itu himbau, kita sosialisasi, kita jelaskan kepada mereka dan lakukan pendekatan. Kita mulai daripada ulamanya. Coba kalau semua ulama dengan para pejabat kita itu harmonis luar biasa, masyarakatnya akan tertata rapi dengan tatanan yang luar biasa. Tapi saya yakin itu susah untuk terrealisasi karena apa? Setannya masih hidup. Selama setan masih hidup terus dia itu akan ngerongrong. Gimana caranya Indonesia biar hancur? Kami tidak mau dan para ulama paling tidak mau Indonesia ini hancur. Kami cinta pada semuanya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Nah, itulah tanda-tanda keimanan yang harus kita kedepankan dan kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita kerja sama-sama, ayo jangan kita itu membuat sebuah fitnah. Dan alhamdulillah para dokter, Ana ini punya grup di WA itu sekitar 74 grup. Tapi silahkan tanya kepada siapapun yang di anggota grup itu, saya tidak pernah memberi komentar sama sekali. Kecuali kalau ada pernikahan saya berkati, kalau ada kelahiran saya berikan ucapan selamat, kalau ada yang meninggal innalillahi. Selain itu saya tidak pernah komentar. Karena apa? Karena ini sudah zamannya ini. Ini zaman fitnah. Lebih baik kata Nabi SAW, pada angka amral awam. Nah, ini sudah saatnya. Nah, oleh karena itu, maka mungkin sosialisasi yang semacam ini harus kita galakkan segalak-galaknya. Dan kalau bisa pemerintah yang melaksanakannya dengan melibatkan para ulama. Nah, jadi dengan cara yang baik sehingga tidak ada lagi sudah sudon lagi kepada pemerintah. Jadi kuncinya itu adalah keharmonisan antara ulama dengan pemerintah. Itu yang harus diperdayakan lah di antara kita itu. Insya Allah jadi selamatnya negara ini yang kita cintai.